Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bab 2. Klarifikasi. Masalah ru'yah bukan hisab. Ru'yah yang kami maksud di sini adalah menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan cara melihat bulan. Sedangkan hisab adalah menentukan awal dan akhir Ramadan dengan menghitung tanggal bulan. Di negara kita ini, dalam menentukan Ramadan ada yang menentukan awal Ramadan dengan meru'yah hilal dan ada juga menggunakan metode hisab. Nah, di antara dua ini, manakah yang benar? Menurut keterangan Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah dalam Bayanul Huda Minat Dalal, ulama telah ijma tidak memakai hisab untuk menentukan awal bulan puasa dalam 3 abad pertama. Perbedaan pendapat tentang pemakaian hisab itu terjadi sesudah abad yang ketiga. Lihat Madalah Alaihil Quran, halaman 51. Dari keterangan inilah diketahui bahwa mulai dari zaman Nabi hingga 3 abad kemudian itu, kaum muslimin telah sepakat mengamalkan ru'yah. Menurut ajaran Nabi 3 abad yang pertama ini adalah abad yang terbaik dalam Islam. Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia ialah abad yang aku padanya. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Hari Muslim. Artinya, sebaik-baik kamu adalah abadku. Kemudian orang-orang yang mengiringinya. Kemudian orang-orang mengiringinya. Hari Bukhari dan Muslim. Pada hakikat, Islam tidak mencela dan tidak menolak ilmu hisab. Akan tetapi harus diketahui bahwa agama Islam dalam menentukan permulaan puasa Ramadan itu tidak menghubungkannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ilmu hisab. Karena Nabi Muhammad sendiri telah menetapkan peraturan yang akan dipergunakan dalam menentukan permulaan dan akhir puasa itu dengan ru'yah, bukan hisab. Peraturan itu telah ditetapkan dengan cara semudah-mudahnya, sehingga semua umatnya yang bermacam tingkatan pengetahuannya pun dapat mengamalkannya setiap waktu dengan mudah. Dengan ketentuan penetapan bulan menurut syara, itu, semua umat Islam dapat langsung mengamalkannya. Itulah sebabnya dalam kitab Irsyadu Ahlil Milah, halaman 248 menerangkan, artinya, hisab itu tidak menjadi pegangan di sini. Bukanlah karena ia tidak benar dan pendahuluannya menurut yang sebenarnya tidak sah dan ia palsu dan orang yang menyebutkannya itu dusta. Tetapi yang demikian itu hanya karena syara tidak mempergunakannya. Dalam hukum ini, dari keterangan itu diketahui bahwa penetapan puasa dengan hisab tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in. Dan tidak juga pernah dilakukan umat Islam kemudian itu selama 3 abad. Dengan demikian, diketahui bahwa melakukan penetapan puasa dengan cara menghisap bulan adalah suatu amal baru yang diada-adakan. Bid'ah. Selain itu ada satu hal yang harus kita ketahui, yaitu orang yang tidak mengetahui ilmu hisab, bila mengikuti penetapan ahli hisab dalam memulai puasa Ramadan atau mengakhirinya maka ia disebut taklid, ikut-ikutan. Karena ia mengikuti dan mengamalkan pendapat orang lain sedang ia sendiri tidak mengetahui perhitungannya. Adapun orang yang menerima dan mengamalkan keterangan saksi orang yang melihat bulan, maka ia menurut istilah ilmu hadits disebut menerima dan mengamalkan riwayat. Tidaklah disebut bertaklid dan mengamalkannya pun telah dicontohkan di zaman Nabi. Dari Amir Mekah Al-Harits bin Hatib katanya Rasulullah telah
mengamanatkan kepada kami bahwa kami beribadat sesudah melihat bulan. Jika kami tidak melihatnya dan dua saksi yang adil menyaksikannya, kami beribadat dengan kesaksian keduanya. Hari Imam Abu Dawud dan Ad-Daraqutni, katanya ini isnad yang mutasil dan sahih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjutkan. Dalam surat Al-Anfal, ayat 24, Allah memerintahkan kita untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Dan takutlah kalian pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Al-Anfal 25. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Al-Hujurat 1. Ayat ini memerintahkan kita agar memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Sekaligus kita diingatkan pula agar menyelamatkan diri dari fitnah. Yang ketika fitnah itu datang, bukan hanya menimpa orang-orang zalim saja, tetapi setiap orang yang berada di lingkarannya pun mendapat azabnya. Dan dalam ayat di atas, kita juga diperingatkan agar tidak mendahului Allah dalam menetapkan sesuatu hukum. Ayat ini sebagai pelarangan keras buat kita, agar tidak jatuh ke dalam hal yang menduga-duga dan mengada-ada. Sebab setiap sangkaan itu tidak ada nilai benarnya. Allah berfirman, sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. An-Najm 28. Setiap sesuatu itu tidak lepas dari hukum Allah yang 5. Halal, sunnah, mubah, makruh, haram. Oleh karena itu, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu bukanlah kapasitas manusia untuk menentukannya. Allah mengingatkan kita dalam ayatnya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Maka dengan alasan inilah kami ketika ditanya orang tentang ruqyah dan hisab, kami katakan hanya ruqyah bukan hisab. Qultu wallahu a'lam. Mari kita mulai. Mengenai penentuan masuknya Ramadan dan masuknya Syawal, di Indonesia ini kita lihat, ada yang memilih jalan ruqyah, dan ada juga yang memilih jalan hisab. Dan kalau hal ini kita tanyakan, ada orang yang mengatakan itu sama saja, dan ada juga yang mengatakan itu tergantung mau menggunakan metode yang mana. Kedua jawaban ini adalah bentuk pengkaburan hukum. Sebab di dalam menetapkan hukum Allah, kita harus jelas dan tegas. Dalam Quran maupun hadits banyak kita jumpai penegasan tentang itu. Maka siapa yang tidak menghukumkan seperti hukum Allah, ancamannya ada 3, yaitu fasik, zalim, kafir. Ketiga-tiganya akan menyeret seseorang ke dalam neraka. Perhatikan firman Allah dalam Quran ini. Al-Maidah 44, 45 dan 47. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Mengenai penentuan awal puasa, Rasulullah menegaskan, jangan kamu dahului bulan itu,
hingga kamu melihat bulan atau kalian cukupkan bulan itu. Hari Abu Dawud dan Nasai. Sunan Nasai 4 Hektolumen 135. Perhatikan hadits ini. Kita dilarang mendahului bulan. Artinya, kita tidak diperbolehkan menetapkan besok berpuasa tanpa ru'yah terlebih dahulu. Perhatikan, dalam hadits ini lagi. Atau, jika kita tidak menempuh jalan ru'yah, maka cukupkan saja harinya menjadi 30 hari. Penempatan kata, atau, dalam hadits di atas, bukanlah sebuah pilihan mutlak, yang dapat diartikan terserah kita, mau pilih ru'yah atau tidak. Karena kita sangat dilarang dalam mengambil hukum, membiarkan antara hadits dengan hadits lain bertabrakan. Jadi untuk memahami kata, atau, dalam hadits di atas, lihatlah hadits di bawah ini. Apabila kamu melihat bulan maka puasalah, dan apabila kamu lihat lagi, maka berbukalah. Kalau bulan ditutup awan maka puasalah 30 hari. Hari Ahmad dan Muslim. Sahih Muslim 2 Hektolumen 438. Jangan kamu berpuasa hingga kamu lihat bulan. Dan jangan kamu berbuka hingga kamu lihat bulan. Jika bulan itu ditutup awan maka hitunglah bulan itu hari Muhori. Kita diwajibkan ruqyah terlebih dahulu. Namun jika dalam ruqyah itu pandangan mata kita terhalang awan, maka pilihannya hanya satu, yaitu genapkan bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Dalam hadits ini, kita dibolehkan menghitung namun ada syaratnya, yaitu ketika bulan ditutup awan. Tentunya setelah ruqyah terlebih dahulu. Jika kita ditanya orang, kapan kan kita ruqyah? Maka, jawabannya adalah, di 29 hari bulan malam yang ke-30. Maka bagi orang-orang yang telah menetapkan tanggal puasanya jauh sebelum bulan Sya'ban datang, contohnya seperti kelompok Muhammadiyah, misalnya, tentu telah melanggar hadits ini. Perhatikan dalil lainnya. Dari Amir Mekah Haris bin Hattab. Rasulullah memerintah kepada kami bahwa kami beribadat dengan ruqyah. Kalau kami tidak melihat hilal dan ada 2 orang yang mengabarkan bahwa ia melihat hilal, maka kami beribadat menurut pengakuan 2 orang itu. Hari Abu Dawud dan Daruqutni Sunan Abu Dawud 2 halaman 301. Nah, hitungnya bagaimana? Perhatikan hadits ini. Hadits dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi dalam satu waktu teringat akan bulan Ramadan. Maka beliau mengumpamakan bulan itu dengan menunjukkan kedua tangan beliau 10 jari, kemudian beliau berkata, bulan itu begini dan begini 3 kali 10, tetapi yang ketiga X-nya beliau melipatkan ibu jarinya dan berkata lagi, maka berpuasalah kamu setelah melihat bulan dan berhari rayalah kamu setelah melihat bulan. Kalau bulan ditutup awan kadarkanlah 30 hari. Hari Muslim sahihnya 1 halaman 436. Hadits dari Abu Hurairah. Kalau bulan ditutup awan maka cukupkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hari Muhori. Jami Asy-Syahih 1 Hektolumen 231. Perhatikan hadits ini. Kalau cuaca mendung hingga bulan tidak nampak, walaupun hitungannya sudah ada, Nabi memerintahkan kita agar mengkadar menghitung bulan sekarang menjadi 30 hari. Nah, pertanyaannya adalah, kapankah kita ru'yah? Tentu jawabannya pada hari ke-29 bulan ini. Kalau hasilnya tidak nampak, maka wajiblah kita menjadikan esoknya menjadikan hari yang ke-30. Berarti besok belum
berpuasa. Inilah maksud dari hadits Nabi itu. Sedangkan Muhammadiyah telah menetapkan bulan Ramadan jauh sebelum masa ru'yah datang. Inilah yang kita tanyakan. Kalau mereka mengatakan kami juga berdalil, maka tunjukkan pada kami. Mana dalilnya? Kalau alasan mereka hanya karena dunia sudah canggih, itu bukan dalil. Dan kalau itu juga yang diajukan, tetap kami terima. Maka di sini kami pertanyakan, sama dengan apakah Rasulullah itu kuno? Sama dengan apakah orang dahulu tidak bisa menghitung? Sama dengan lalu bagaimana dengan masalah faraid? Sama dengan kalau orang dahulu bodoh, tentu mereka tidak sempurna amalannya. Dan kalaupun memang demikian, mengapa Allah mengatakan pada diri Rasul itu contoh yang baik? Inilah yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan karena 5 perkara, tentu Allah menjadikan manusia ini baik semua. Salah satunya adalah ia merasa hebat atas kelebihan pikirannya hingga disangkanya ulama dahulu lebih bodoh dibandingkan dirinya. Untuk memudahkan para pembaca memahaminya, maka kami buat jawaban kami dalam sebuah dialog Amir dan Hasan. Hasan, Mir, kapan kita puasa? Amir, tanggal sekian bang. Hasan, kenapa kamu telah tetapkan puasamu di tanggal itu? Bukankah kita harus ru'yah lebih dahulu? Amir, bang, sekarang kan dunia sudah canggih. Kenapa harus ikut yang lama? Hasan, Mir, ini masalah ibadah. Kamu jangan main-main. Kita dilarang mendahului bulan. Itu sudah menjadi ketentuan. Dalam sebuah hadits Nabi menyebutkan, jangan kalian dahulu bulan itu hingga kalian melihat bulan. Perhatikan hadits ini. Nabi melarang kita mendahului bulan. Sedangkan kamu tadi telah menetapkan puasa pada tanggal tersebut. Berarti kamu telah mendahului bulan. Dengan demikian berarti kamu telah melanggar ketentuan hadits ini. Mir, dalam surat Al-Baqarah ayat 184 disebutkan, yang maksudnya, harinya puasa telah ditentukan. Jadi, penentuan tentang hari itu telah ditetapkan Allah caranya. Allah menciptakan manusia cerdas ini supaya cerdas mengikuti Allah, bukan cerdas mengikuti akalnya saja. Inilah perbedaan antara orang yang beriman dengan yang kafir. Maka kalau kamu tetap ngotot mengatakan penentuan hilal itu cukup dengan hisab, tolong tunjukkan dalilnya. Amir, bang, dalam hadits riwayat Imam Bukhari ada disebutkan, ini hadisnya, jangan kamu berpuasa hingga kamu lihat bulan, dan jangan kamu berbuka hingga kamu lihat bulan. Maka apabila bulan itu ditutup awan, maka hitunglah bulan itu hari. Bukhari 1 Hektolumen 231. Kata Fakdaru dalam hadits itu adalah bentuk pembolehan menghitung bulan. Kalau Nabi sudah membolehkan, tentu kami juga harus menggunakan akal kami. Karena dalam surat Yunus ayat 100, Allah katakan, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Hasan, justru karena itu Mir, saya menyuruh kamu meneliti hadits itu harus dengan menggunakan akalmu. Perhatikan poin-poin dalam hadits di atas. Kita dibolehkan menghisap bulan dengan syarat jika bulan itu tertutup awan. Sedang diketahui bulan tertutup awan atau tidaknya itu setelah kita meru'yahnya terlebih dahulu. Nah, waktu meruqyah itu di akhir bulan, yaitu di 29 Sya'ban.
malam 30. Maka pada waktu maghrib itulah kita melihatnya. Jika bulan sudah nampak, tentu malam ini sebagai awal bulan. Dan jika tidak nampak maka malam ini masih dikatakan bulan. Yang sekarang, sebagai malam yang ke-30-nya. Itulah maksud menghitung dalam hadits itu, yaitu menambahkan hitungan. Satu malam lagi sebagai malam terakhir. Kalau 3 syarat ini tidak ada, tentu menghitung itu tidak dibenarkan. Nah sekarang saya bertanya, Mir, sekarang ini bulan apa? Amir, bulan Muharram Bang. Hasan, kenapa kamu sudah menetapkan tanggal berpuasa sedangkan bulan ruqyahnya saja masih jauh? Katanya kamu mengikut hadits, tapi ternyata kamu mengikuti pemikiran sendiri. Amir, Bang, dalam surat Yunus ayat 5, ada disebutkan tentang hisab. Abang perhatikan ini. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab perhitungan waktu. Dalam ayat ini ada dikatakan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Hisab berarti agama membolehkan kita menghisab. Inilah dalilnya. Hasan, Mir, jangan alihkan ke yang lain. Hadits tadi saja yang kita klarifikasikan terlebih dahulu. Setelah saya jelaskan tentang hadis tadi, apakah kamu masih membantahnya? Amir, ya, saya mengakuinya Bang. Hasan, oke. Berarti kamu mengakui kekeliruanmu. Nah, tadi kamu mengemukakan surat Yunus ayat 5. Dan di dalam ayat itu ada disebutkan tentang hisab. Betul. Amir, ya. Hasan, agar kita tidak salah dalam memahami ayat, maka mari kita gunakan fikir. Ternyata kamu melanggar surat Yunus ayat 100. Itu. Sekarang saya bertanya, apa guna bulan? Amir, untuk mengetahui bilangan tahun. Hasan, ya. Guna bulan adalah untuk mengetahui pertukaran musim dan bilangan tahun. Nah sekarang saya tanya lagi, apa guna matahari? Amir, untuk mengetahui perhitungan waktu. Hasan, ya. Allah menciptakan matahari agar umat tahu waktu. Seperti waktu subuh, ialah ketika cahaya matahari terbit dari timur, maka disebut fajar. Ketika awal, disebut zuhur, DCB. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan matahari dan bulan. Dan dalam ayat itu juga Allah menyebutkan dua fungsi, yaitu bilangan tahun dan hisab. Sekarang mari kita dudukkan bulan untuk mengetahui bilangan tahun, matahari untuk mengetahui perhitungan waktu. Nah, sekarang mari perhatikan lagi ayat ini. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab perhitungan waktu. Jadi, kata hisab dalam ayat itu adalah untuk matahari, bukan untuk bulan. Sekarang Mir, kamu saya tanya, dalam Quran ada penyebutan dua kata, yaitu dan. Apa beda dua kata itu? Amir, menurut saya sama saja, dua-duanya bermakna bulan. Hasan, kalau demikian, mengapa dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan tentang puasa, Allah menggunakan kata syahar, tidak qamar? Perhatikan ayat ini. Barang siapa yang telah menyaksikan di antara kalian tentang bulan
hilal maka hendaklah mempuasakannya. Al-Baqarah 185. Dalam ayat di atas, Allah tidak mengatakan, siapa yang melihat qamar, tetapi siapa yang melihat syahar. Amir, ya, tapi kan maksudnya bulan juga. Hasan, dari mana samanya? Perhatikan, kata qamar adalah cahaya bulan, sedangkan kata syahar adalah wujud busur bulan. Nah, dalam Al-Baqarah ayat 185 di atas Allah mengatakan, artinya, siapa yang menyaksikan syahar, hilal maka hendaklah ia mempuasakannya. Tahukah Anda bulan itu bulatnya berapa derajat? Amir, ya, bulan itu bulatnya 360 derajat. Hasan, 360 derajat bulatnya bulan. Sedangkan besarnya adalah selama 15 hari. Begitu juga mengecilnya, yaitu selama 15 hari juga. Jadi, 360 banding 15 sama dengan 24. Berarti dalam sehari semalam besar bulan itu 24 derajat. Sesuai dengan perjalanan jam. Ketika tim Ru'yatul Hilal melihat bulan, mereka harus mengetahui derajatnya. Sekarang, kamu saya tanya lagi, apa bedanya kata bulan dengan kata matahari? Amir, matahari untuk siang, sedangkan bulan untuk malam. Hasan, tahukah kamu siang itu mulai jam berapa dan malam itu sejak kapan? Amir, yang dikatakan siang itu sejak fajar, sedangkan malam itu sejak terbenam matahari. Hasan, kita diperintahkan untuk melihat bulan terlebih dahulu, sedangkan bulan itu untuk malam. Berarti kita harus ru'yah di malam hari, yaitu ketika matahari terbenam. Amir, tapi begini bang, perbedaan waktu antara kita dengan Saudi Arabia itu 4 jam bang. Bahkan kita di Medan ini, sampai 4 jam setengah waktu duluan kita ketimbang Saudi. Mengapa mereka duluan lebaran? Hasan, apa yang kamu katakan tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan. Kalau hal ini mau dilanjutkan, maka mari kita bicarakan. Jika tidak, mari kita selesaikan. Apakah dilanjut? Amir, iyalah bang, kita lanjutkan. Hasan, baiklah, kita disuruh ru'yah hilal. Sedangkan hilal itu untuk malam. Yang dikatakan malam itu sejak terbenam matahari. Sebagai dalilnya adalah, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Al-Baqarah 187. Nah, kamu dapat bayangkan, di Medan waktu maghrib itu sekitar jam 7 sore. Berarti jam 7 itulah permulaan terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam, kita melihat hilal di ekor matahari itu. Andaikan hilal ketinggiannya nampak 1 derajat, apakah kita langsung berpuasa? Tidak, karena belum datang subuh. Nah, kapan datang waktu subuh? Jam 5 pagi. Dari jam 7 sore ke jam 5 pagi, memakan waktu berapa jam? Ya, sama dengan 10 jam. Berarti besar hilal pada waktu itu telah mencapai 11 derajat. Artinya, bulan yang sehari semalam besarnya 24 derajat. Pada waktu subuh itu 11 derajat berada di wilayah Ramadan, sedangkan 13 derajat lagi masih di wilayah Sya'ban. Manakah yang lebih besar? Amir, kok rumit begitu? Hasan, loh, bulan itu bulatnya 360 derajat. Sedangkan besarnya 15 hari. Tentu mengecilnya juga selama 15 hari.
Maka 360 dibagi 15 sama dengan 24 derajat. Berarti bulan itu dalam sehari semalam besarnya 24 derajat. Sesuai dengan waktu kita, yaitu 24 jam. Ketika jam 7 sore bulan kelihatan 1 derajat. Sedangkan puasa, jam 5 pagi. Dari jam 7 ke jam 5 berjalan waktu 10 jam. Kalau ketika jam 7 sore bulan sudah 1 derajat berarti ketika jam 5 pagi. Besar bulan baru 11 derajat. Dengan demikian ketika waktu subuh, umur bulan itu 11 derajat. Di wilayah Ramadan. Sedangkan 13 derajat masih di bulan Sya'ban. Mana besar? Amir, besar Sya'bannya. Hasan, berarti kita tidak puasa. Karena Ramadan belum final. Masih menang Sya'bannya. Dan itulah sebabnya Allah pun tidak memperlihatkan bulan jika baru 2 derajat. Sebab jika jam 7 sore 2 derajat tentu ketika jam 5 pagi maka 50 sampai 50. Yaitu sama-sama 12 derajat. Perhatikan penjelasan gambar di bawah ini. 11 derajat. Hilal 1 derajat sama dengan besok tidak puasa. Sya'ban 13 derajat lebih besar dari Ramadan 11 derajat. Hilal 3 derajat sama dengan besok puasa. Ramadan 13 derajat lebih besar dari Sya'ban 11 derajat. Pukul 7 malam, pukul 5 pagi, 13 derajat. Hilal 3 derajat, 11 derajat. Pukul 7 malam, pukul 5 pagi, hilal 1 derajat, 13 derajat. Gambar Ramadan, gambar Sya'ban. Amir, waktu antara Medan dan Arab kan duluan kita. Namun kenapa? Kadang-kadang kok mereka terlebih dahulu berlebaran. Seperti beberapa tahun yang lalu. Hasan, Mir, ketika kita mengadakan ruyah bulan di wilayah kita masih 2 derajat. Tentu kita tidak berpuasa. Sebab belum imkan ruyah. Nah kita ruyah jam berapa? Amir, jam 7 sore bang. Hasan, jam 7 sore bulan di Medan masih 2 derajat. Sedangkan Arab meruyah hilal 4,5 jam lagi. Berarti jam 11.30 Indonesia. Baru masuk waktu maghrib di wilayah Arab. Nah boleh jadi dalam proses waktu 4,5 jam itu bulan makin membesar hingga ketika sampai di wilayah Arab. Derajatnya sudah mencapai di atas 2 derajat. Maka berpuasalah mereka dahulu ketimbang kita. Amir, kenapa bulan itu harus diruqyah? Kenapa tidak kita hitung saja? Setiap bulannya 30 hari. Hasan, bulan itu isinya 29,5. Nah, setengahnya ini yang harus kita tahu jatuhnya kemana. Apakah ke bulan ini, atau ke bulan depan? Maka kita diwajibkan meruyahnya. Adapun dalil tentang bulan itu 29,5 adalah hadits dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi dalam satu waktu teringat akan bulan Ramadan. Maka beliau mengumpamakan bulan itu dengan tangan beliau. Lalu beliau berkata, bulan itu begini dan begini 3 kali 10, tetapi yang ketiga kalinya beliau melipatkan ibu jarinya dan berkata lagi, maka berpuasalah kamu setelah melihat bulan dan berhari rayalah kamu setelah melihat bulan. Kalau bulan ditutup awan kadarkanlah 30 hari. Hari sahih. Muslim 1 Hektolumen 436. Dengan demikian, nyatalah dalam hadits itu adanya ruyah, bukan hisab. Qultu walahu a'lam. Amir, gimana jika tersalah?
Artinya setelah beberapa hari baru ketahuan bahwa bulan Ramadan itu sebenarnya 30 hari. Namun kita memuasakannya hanya 29 hari. Hasan, Rasulullah berpuasa yang genap 30 hari itu hanya sekali. Sedangkan yang lainnya hanya 29 hari saja. Ingat, itu bukan pilihan Rasul. Tetapi semua itu berdasarkan hasil daripada ru'yah itu sendiri. Bila puasa kita selip sehari, itu tidak mengapa. Karena Rasul juga sering berpuasa 29 hari. Dan kesalahan itu adalah tersalah bukan kesalahan. Nah, setiap tersalah itu dimaafkan. Hal ini berdasarkan dalil. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Al-Baqarah 286. Maka dengan dalil ini, Allah tidak menghukum jika setelah mengikuti kebenaran namun tersalah juga. Amir, adakah puasa setengah hari? Hasan, ya, ada. Yaitu puasanya anak-anak. Atau puasanya orang gila. Atau puasanya orang yang gak punya otak. Tetapi jika selain yang demikian, tentu wajib menyempurnakannya sampai malam. Sebagai dalilnya adalah, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Al-Baqarah 187. Memang terkadang kita jumpai sebagian orang, ada yang puasa setengah hari di akhir Ramadan. Dengan alasan, tengah hari ini telah bertukar bulan. Hal ini tidak dibenarkan. Sebab bulan itu dimulai sejak matahari terbenam dan penentuannya pun hanya melalui ru'yah saja. Orang yang berpuasa 29 hari setengah tidaklah termasuk menggenapkan puasanya. Karena tidak ada istilah puasa 29 setengah. Allah berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Andaikan jam 12 hari ini berbuka puasa, karena bulan telah bertukar, tentu hari ini dianggap sebagai 1 Syawal. Dan kalau hari ini 1 Syawal tentu besoknya 2 Syawal. Nah, kapankah mereka salat Id? Kalau besok berarti mereka salat di 2 Syawal. Sedangkan di 2 Syawal itu sudah dibolehkan berpuasa. Dan tidak lagi disunatkan bertakbir. Bagaimanakah dengan hal ini? Bukan hanya itu kerancuannya. Batas akhir membayar zakat itu sebelum khatib naik mimbar. Sedangkan hari ini kita telah jatuhkan sebagai 1 Syawal. Tentu khatib besoknya berkhutbah di 2 Syawal. Nah, bolehkah orang membayar zakat pada subuh hari itu? PIKIRKANLANLAH itu perlu diketahui adalah tidak ada satu orang pun yang menyaksikan pertukaran bulan di siang hari itu. Qultu wallahu a'lam. Maka berpuasalah kamu setelah melihat bulan dan berhari rayalah kamu setelah melihat bulan. Kalau bulan ditutup awan kadarkanlah 30 hari. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.